Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, Polda Banten bersama pihak TNI dan ASDP telah berkoordinasi untuk mengamankan arus balik Lebaran 2021. Operasional posko pengamanan pun diperpanjang. Informasi selengkapnya kita bergabung langsung dengan Jane William dari Cilegon, Banten. Kita ke rekan Jane. Jane, seperti apa situasi lalu lintas dan pergerakan masyarakat di sana? Ya, Vera, untuk pagi ini kami memantau tepatnya di Posko Gerem yang ada di Cilegon, Banten ini untuk arus lalu lintas terpantau masih sepi, masih landai. Arus balik belum terlihat, Vera, untuk yang datang dari arah Sumatera menuju ke wilayah Banten atau ke Pulau Jawa via Pelabuhan Merak. Memang untuk persiapan sudah dilakukan mulai malam hari tadi pukul 00. Karena ini seiring dengan diberhentikannya atau berakhirnya masa penyekatan mudik Lebaran dari tanggal 6 hingga tanggal 17 Mei 2021. Dan untuk tanggal 18 ini, hari pertama setelah masa penyekatan mudik berakhir, untuk pos pengamanan yang tadinya ini merupakan penyekatan untuk mengecek bagi yang ingin mudik dari arah Banten ini menyeberang ke Sumatera melalui Pelabuhan Merak, ini posnya diperpanjang. Namun saat ini bukan lagi penyekatan, tetapi sudah menjadi bukan pengetatan lagi, tapi ini sudah lebih ke penebalan begitu. Jadi nanti ini akan difokuskan dari tanggal 18 ini sampai tanggal 24 nanti untuk memantau kalau misalnya setelah berakhirnya masa larangan mudik ini, jadi dikhawatirkan jadi semakin banyak yang ingin menyeberang begitu. Jadi akan tetap diawasi. Selain itu juga akan mengawasi juga untuk yang arus baliknya. Jadi nanti akan dicek untuk di pos Gerem ini untuk yang jalur non-tol, kemudian untuk di yang jalur tolnya keluar dari Pelabuhan Merak, akses tol ke Jakarta juga akan ada poskonya di sana untuk mengecek bahwa betul-betul orang yang masuk kembali ke wilayah Banten dan di sekitar Pulau Jawa ini, kalau misalnya datang dari Pulau Sumatera, itu sudah dipastikan betul-betul negatif COVID-19. Dan dari Humas Polda Banten menyampaikan bahwa selama masa penyekatan arus mudik Lebaran ini ada sebanyak 50.725 kendaraan yang diperiksa di posko, dan dari jumlah tersebut ada sebanyak 14.771 yang diminta untuk putar balik karena tidak dapat menunjukkan kelengkapan dokumen-dokumen sebagai persyaratan untuk bisa menyeberang ke Pulau Sumatera. Dan dari 14.771 tersebut ada 9 diantaranya kendaraan yang terindikasi ini merupakan travel gelap. Dan hal tersebut juga sudah ditangani dari Ditlantas Polda Banten dan sudah diproses hukum begitu. Kemudian untuk persiapan arus balik diprediksi mulai terjadi malam hari tadi hingga tanggal 20 nanti akan dilakukan persiapan, dan juga tentunya dengan berkoordinasi dengan Polda Banten untuk menginformasikan apabila sudah mulai terlihat ada arus balik dari arah Lampung begitu atau dari arah Sumatera. Vera? Ya, Jen, sejauh ini dari pemeriksaan yang dilakukan, apakah masih ada ditemukan yang tidak menyertakan surat bebas COVID-19? Lalu apa yang bisa dilakukan oleh petugas di sana? Apakah disediakan lokasi untuk melakukan swab antigen atau bagaimana? Iya, Vera, untuk yang melintas di Posko Gerem tempat saat kami melaporkan saat ini, masih ada beberapa yang diminta untuk putar balik. Terakhir kemarin ada beberapa kendaraan jenis roda 4 atau roda 2 yang diminta untuk putar balik karena belum bisa menyertakan surat negatif COVID-19 dan juga tidak bisa menunjukkan kelengkapan dokumen sebagai persyaratan untuk bisa menuju atau menyeberang ke Sumatera melalui Pelabuhan Merak, seperti ada SIKM, kemudian juga apabila sedang menjalankan
perjalanan dinas tidak bisa menyertakan surat dari kantornya begitu. Nah, untuk di Poskogram ini sebenarnya ada pos untuk pengecekan antigen begitu. Jadi apabila dia sudah punya surat jalannya atau misalnya ingin ada keperluan untuk ada kedukaan begitu, tapi belum menyertakan surat negatif COVID-19, maka nanti akan bisa dicek di sini ada layanan untuk tes antigennya. Vera, saya juga akan menyampaikan terkait dengan bagaimana kesiapan dari Pelabuhan Merak untuk menerima kedatangan yang datang dari Sumatera masuk ke Banten ini dan juga ingin menuju ke Pulau Jawa melalui akses tol Jakarta begitu. Dari kemarin malam tadi sejumlah pihak sudah melakukan koordinasi, ada dari pihak Kementerian Perhubungan, kemudian dari ASDP, dari KSOP juga, dan dari pihak terkait lainnya ini juga sudah berkoordinasi terkait berhentinya atau sudah selesainya larangan mudik dan persiapan untuk arus baliknya. Kemarin malam ada dari Sekjen Kemenhub beserta rombongan yang datang dan mereka sudah berkoordinasi dari Pelabuhan Merak dengan pihak ASDP Merak dan juga dengan Kepala KSOP. Kemudian dari rombongan Sekjen Kemenhub ini menyeberang ke Bakauheni untuk melihat bagaimana jumlah pengendara ataupun orang yang ingin menyeberang dari Sumatera ke Pelabuhan Merak ini, dari Bakauheni ke Pelabuhan Merak. Selain itu juga ditanyakan terkait ada berapa banyak yang sudah sempat mudik sebelum diberlakukannya larangan mudik dari tanggal 6 Mei 2021 yang lalu. Untuk kesiapan di Pelabuhan Merak juga yang sebelumnya pada saat masa larangan mudik hanya 3 dermaga saja yang beroperasi. Mulai hari ini operasional dermaga sudah berjalan seperti biasa, sudah berjalan normal. Jadi ada 7 dermaga yang dioperasikan. Kemudian juga untuk kapal yang beroperasi itu diperkirakan ada sekitar 28-30, namun melihat apabila ada peningkatan yang signifikan juga akan diberikan tambahan kapal dan juga jadwal penyeberangan begitu. Dan berikut kita simak bersama pernyataan dari Kepala KSOP kelas 1 Banten, Kapten Barlet Silalahi. Dalam arus balik itu jumlahnya signifikan apa enggak? Apakah masih landai-landai aja? Jadi untuk meyakinkan itu, jadi rombongan itu, jadi mereka ke sana untuk meyakinkan itu sehingga bisa mengukur bagaimana arah kesininya nanti. Di sini ada dari BPTD, ASDP, jadi yang punya sarana prasarana kapal kan ASDP yang operator kan, sebagai operator. Jadi untuk meyakinkan itu. Demikian, Vera, kami kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih Jen William atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.